Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini akan membahas tentang ilmu hadis. Adapun poin pembahasan kita pada kesempatan ini yaitu al-farqu bainal Qur'ani wal hadithil qudsi, atau perbedaan antara Al-Qur'an dengan al-hadis, kemudian dengan hadis qudsi. Jadi dalam sebelum kita membahas terlalu jauh tentang ilmu-ilmu hadis atau ilmu mustalahil hadis, kita terlebih dahulu perlu membedakan antara Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Nah, adapun Al-Quran itu di dalam kitab Ulumul Quran, di sini dibahas bahwa pengertian dari Al-Quran itu adalah al-kalamullah, perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala, atau kita istilahkan firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, untuk disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pedoman bagi umat manusia dan sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu poin dari makna atau pengertian dari Al-Quran, yaitu saya ulang, kalamullah, dia adalah perkataan Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, kemudian menjadi pedoman bagi umat manusia dan sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian makna al-hadis kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, pada video yang lalu, bahwa al-hadis itu adalah apa yang disandarkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan Nabi, kemudian perbuatan Nabi, takrir Nabi, kemudian sifat-sifat Nabi SAW. Jadi itu al-hadis. Kemudian al-hadis qudsi, hadis qudsi itu adalah perkataan Nabi, apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, dinukil dari Nabi Muhammad SAW, tapi itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Jadi dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, kemudian Nabi sampaikan menggunakan lafaz, menggunakan ucapan Nabi Muhammad SAW itu sendiri, tetapi maknanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, makna yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi atau makna dari hadis qudsi ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, hanya disampaikan oleh Nabi menggunakan lafaz, menggunakan kalimat dari Nabi SAW sendiri. Itu pengertian dari hadis qudsi. Kalau hadis, pengertian dari hadis itu adalah dia adalah perkataan atau perbuatan atau takrir Nabi SAW, dan dia bukan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebenarnya setiap perkataan dan perbuatan ketetapan Nabi itu tidak lepas dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, tetapi lafaz dan makna, kemudian makna lafaz dari hadis itu adalah hasil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dia adalah ikhtiar atau perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis qudsi itu pemaknaannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan lafaznya hanya disampaikan oleh menggunakan perkataan atau lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran itu lafaz dan makna langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini hanya menyampaikan lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang ditambah atau dikurangi oleh Nabi.
Baiklah, itu tadi pengertian atau perbedaan dari makna atau pengertian Al-Quran, Al-Hadis, dan Al-Hadis Qudsi. Sekarang kita akan membahas tentang perbedaan dan antara Al-Quran dengan Al-Hadis Qudsi secara terperinci atau dari berbagai perspektif atau berbagai sisi. Uh, kenapa kenapa saya tidak ingin membahas tentang perbedaan antara Al-Quran dan hadis, kemudian nanti kita bahas perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi, karena di sini yang membedakan antara hadis dengan hadis qudsi itu hanya dalam hal maknanya, hanya dalam hal siapa yang menyampaikan, kemudian maknanya dari siapa. Kalau hadis itu apa yang disampaikan, apa yang dilakukan, apa yang ditetapkan oleh Nabi, itu adalah merupakan inisiatif dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merupakan lafaznya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan maknanya juga dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sebenarnya tidak bisa dipungkiri bahwa setiap yang dilakukan oleh Nabi itu adalah merupakan wahyu atau petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam hal ini hadis itu makna yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hasil dari pemikiran atau hasil dari inisiatif dari Nabi Muhammad SAW. Adapun kalau hadis qudsi itu adalah uh, hasil dari maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun juga merupakan inisiatif dari Nabi Muhammad SAW, tapi makna yang terkandung dalam hadis itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lafaz atau kata-kata atau apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah ucapan Nabi sendiri atau bahasa dari Nabi itu sendiri. Kemudian kita lanjut, poin yang pertama yang merupakan pembeda atau yang membedakan antara Al-Quran dengan hadis qudsi, meskipun sebenarnya kedua-duanya maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan bahwa Al-Quran itu termasuk bagian dari mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan Al-Quran itu sendiri adalah mukjizat. Salah satu di antara kemukjizatannya adalah Al-Quran itu akan terus ada sampai hari kiamat atau hari akhir, baik itu lafaznya, kemudian tulisannya, kata-katanya itu tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah bertambah, dan juga tidak akan pernah ditukar atau diganti oleh siapapun. Dan itu bukti kemukjizatan dari Al-Quran. Adapun lafaz dari hadis qudsi itu kadang ada tambahan dari Nabi Muhammad SAW, bahkan dari sahabat juga ada yang menyampaikannya secara makna. Nah, itu yang kemudian periwayatannya kita masuk kepada poin periwayatan. Dalam meriwayatkan hadis qudsi itu boleh diriwayatkan secara ahad oleh satu orang atau dua orang atau sedikit orang, 3 orang. Juga ada yang diriwayatkan secara mutawatir, banyak orang, sekumpulan orang, beberapa sahabat yang meriwayatkan. Jadi ada hadis atau hadis qudsi yang kualitasnya mutawatir. Kalau mutawatir dalam ilmu hadis itu sudah pasti derajatnya adalah sahih. Sahih. Kalau Al-Quran sendiri itu diriwayatkan harus diriwayatkan, wajib hukumnya dia diriwayatkan secara mutawatir atau banyak sahabat yang meriwayatkan. Artinya sahabat sepakat semua yang diriwayatkan antara satu sahabat dengan yang lain, di antara sahabat semuanya itu tidak ada perbedaan, semuanya sama, lafaznya sama, sehingga itu tidak akan ada perubahan, tidak akan ada perbedaan dari apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang diterima sahabat, dan apa yang sampai kepada kita saat ini, bahkan sampai hari kiamat. Jadi periwayatannya semuanya mutawatir. Tidak ada Al-Quran atau ayat di dalam Al-Quran, surah di dalam Al-Quran yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang. Tapi semuanya diriwayatkan secara mutawatir. Dan jelas pasti hukumnya sahih. Jadi Al-Quran, semua dalam Al-Quran itu semuanya diriwayatkan secara mutawatir dan tidak ada kemungkinan orang-orang itu merubahnya atau menukarnya, dan tidak ada kemungkinan berbohong. Kalau hadis masih ada kemungkinan hadis itu do'if, ada kemungkinan dia sahih, ada kemungkinan dia hasan, karena berbeda-beda jumlah orang yang meriwayatkan, bahkan tingkatan-tingkatan orang yang meriwayatkan.
Kemudian yang selanjutnya, Al-Quran tidak boleh diriwayatkan secara makna. Jadi Al-Quran apa yang disampaikan oleh Nabi, lafaznya itu juga yang diriwayatkan oleh sahabat sampai kepada kita. Kalau hadis yang disampaikan oleh Nabi, boleh jadi bahasanya sudah berbeda dengan yang diriwayatkan oleh sahabat, tetapi maknanya sama, seperti itu. Jadi perbedaan bahasa atau lafaz yang disampaikan itu bisa saja berubah kalau hadis. Jadi dia bisa diriwayatkan secara maknawi. Hadis qudsi dan hadis itu begitu bisa diriwayatkan secara maknawi. Kalau Al-Quran itu haram atau tidak boleh diriwayatkan secara makna. Kemudian selanjutnya yang membedakan adalah haram atau tidak boleh disentuh bagi orang yang berhadas. Jadi haram hukumnya orang yang berhadas menyentuh mushaf Al-Quran. Kalau hadis atau hadis qudsi itu boleh. Boleh, tidak ada pengharaman. Kemudian haram juga dibaca oleh orang yang berjunub kalau Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak boleh diucapkan, dibaca secara lafaz oleh orang yang berjunub. Tapi dalam hati itu dibolehkan. Kalau hadis qudsi atau hadis itu boleh disampaikan secara lafaz, disampaikan, diucapkan meskipun dia atau orang itu berjunub. Kemudian Al-Quran itu bisa disampaikan, bisa dibaca di dalam sholat. Itu bisa dibaca, bahkan dia merupakan ibadah bagian dari sholat itu. Sunnah hukumnya membaca surah setelah membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Tidak membatalkan sholat, karena dia bisa menjadi merupakan bagian dari ibadah sholat itu sendiri, seperti surah yang dibaca setelah membaca Al-Fatihah. Kalau hadis atau hadis qudsi itu tidak boleh, haram hukumnya membaca hadis atau hadis qudsi dalam sholat. Bahkan itu bisa membatalkan sholat karena dia bukan merupakan bagian dari sholat. Kalau Al-Quran bisa menjadi bagian dari sholat. Kemudian selanjutnya membaca Al-Quran, baik setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang dibaca, lafaz, huruf, perkata, itu semuanya dihitung ibadah oleh para malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perkata itu diberi ganjaran bahkan 10 kebaikan setiap kata dari Al-Quran. Kalau hadis dan hadis qudsi itu tidak dihitung sebagai ibadah, perkataannya, per hurufnya itu tidak dihitung sebagai pahala atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, poin terakhir itu bahwa lafaz dan makna dari Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perubahan atau tidak ada penambahan atau pengurangan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Semua maknanya, lafaznya, apa yang disampaikan Allah itu juga yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat dan sampai kepada kita saat ini. Kalau hadis atau hadis qudsi itu merupakan inisiatif dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lafaznya juga dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, disusun oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan itu bisa diriwayatkan secara makna, masih bisa berubah lagi kepada sahabat meskipun maknanya itu sama, tetap sama yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tapi yang disampaikan oleh sahabat bisa saja ada tambahan kalimat, ada pengurangan kalimat di situ. Jadi itulah di antara perbedaan antara hadis dan perbedaan antara Al-Quran dan hadis, atau dalam hal ini hadis qudsi. Sekian pembahasan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Adapun kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya itu datang dari saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kekurangan atau kesalahan atau saran bisa disampaikan di dalam kolom komentar di bawah ini. Sekian, akhirul kalam, wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.